Selamat pagi Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dimanapun Tribuners berada tetap selalu sehat dan senang sekali Noris kembali menyapa Tribuners dan akan membawakan program acara pada pagi ini selama 30 menit ke depan. Nah Tribuners, pelaksanaan UTBK tinggal menghitung hari. Pelaksanaan UTBK pada kondisi di masa pandemi ini harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan tentunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Lalu bagaimanakah pelaksanaan UTBK di masa pandemi ini? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini Tribuners. Yang pertama ada Wakil Ketua 2 LTMPT yang juga Rektor UNY Bapak Sutrisna Wibawa, kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Bapak Margana, dan Kepala Humas LTMPT Bapak Anwar Effendi. Selamat pagi Pak Rektor, Pak Margana dan juga Pak Anwar. Selamat pagi. Sehat? Para pemirsa, para YouTuber, iya, juga, para Instagramer, para Facebooker. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita membahasnya lebih jauh ini, yang pertama saya akan bertanya dulu ke Pak Sutrisna tadi Pak. Pak, di UTBK kali ini apa saja Pak perubahan-perubahannya? Ya baik. Seperti kita ketahui ya bahwa penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2020-2021 ini itu 3 skema, yaitu skema SNMPTN sudah berlangsung, kemudian skema SBMPTN dan skema seleksi mandiri. Nah, nampaknya fokus hari ini kita pada SBMPTN. Nah, SBMPTN ini menggunakan UTBK. Ya. Ada perbedaan dari sebelumnya dan sekarang. Kalau dulu ya karena tidak dalam situasi normal ya, tidak dalam pandemi, maka kita bisa selenggarakan secara ideal ya. UTBK kita laksanakan dulu sampai berapa kali itu ya. Boleh 2 kali tapi tesnya kan berkali-kali. Ya, kemudian hasilnya kita publish, kita berikan kepada para calon mahasiswa. Baru calon mahasiswa dari hasil UTBK itu memilih. Nah, untuk kali ini karena pandemi COVID-19 di mana waktu juga berubah-ubah, sistem juga berubah-ubah karena situasi darurat. Mohon adik-adik calon mahasiswa memaknai bahwa situasi ini adalah situasi darurat. Jadi ketika satu daerah itu masih dinyatakan merah, tentu kita tidak akan berani melakukan UTBK. Jadi konsepnya adalah itu. Jadi mohon jangan lokal berarti panitia tidak siap, sangat siap panitia. Justru panitia itu siap dengan berbagai skenario. Nah, skenario terakhir itu dibahas dengan Pak Menteri, dibahas dengan Majelis Rektor ya. Itu akhirnya UTBK itu dilakukan secara dilakukan 2 tahapan ya. Tahapan 1 dan tahapan 2. Ya, nah kalau dulu itu hanya konsep kita adalah sebelum pandemi ini satu tahap, kemudian UTBK-nya itu 4 kali. Nah sekarang kalau 4 kali dimungkinkan akan calon-calon itu akan bertemu. Penumpukan. Iya, penumpuan. Karena itu akan terjadi kerumunan. Karena itu kita menghindari kerumunan. Akhirnya kita ubah menjadi 2 kali. Ya, akhirnya apa? Waktunya mundur. Ya, karena lalu yang 2 ini kan digeser ke tahap berikutnya. Ya, hingga harus menggunakan waktu untuk yang lebih panjang. Nah, pengumuman pun akhirnya juga ditunda. Kalau dulu kan 25 ya. Nah, sekarang itu kan Agustus ya. Ya, setelah selesai kemudian baru dianalisis ya nanti Agustus tanggal 25 ya. 20. Oh, maaf 20 Agustus. 25 itu yang awalnya kan 25 Juli. Jadi ini 20 Agustus nanti diumumkan. Ya, hingga perbedaannya dengan yang lalu begitu. Hanya memang adik-adik kalau dulu itu sudah pegang nilai ya, nilai saya sekian, saya akan bisa masuk ini gitu. Seperti dulu season time. Nah, mohon maaf yang ini tidak bisa. Ini kembali ke pola lama. SBMPTN pola lama itu memilih jurusan baru tes sama. Nah, ini karena keterbatasan waktu tidak mungkin menyelenggarakan seperti 19. Karena itu tadi mohon dimaknai kedaruratan itu. Ya, jangan berpikir situasi normal. Normal tapi new normal. Ya, kenormalan baru ya menyesuaikan dengan situasi COVID. Demikian ya Mbak ya. Kalau untuk di DIY sendiri pelaksanaan tesnya di mana saja ini Pak? Ya, Pak, WR1. Jadi alhamdulillah di UNJ ini sudah dikeluarkan
surat dari Satgas Gugus COVID. Artinya bahwa UNY DDI ada 4 pusat tes. Yang pertama adalah di UGM, yang kedua di UNY, ketiga UPN bekerja sama dengan UIN, dan yang keempat adalah di ISI. Dan kita masing-masing pusat tes ini kita sudah saling berkoordinasi. Khusus di UNY ini kami memperoleh 11.018 orang yang akan ikut tes UTBK di UNY. Dan tesnya seperti yang tadi disampaikan Bapak Rektor, kalau dulu itu ada 2 bidang, sekarang cukup 1 bidang, yaitu tes potensi skolastik. Berdasarkan survei, berdasarkan penelitian, tes itulah yang akan bisa memprediksi calon mahasiswa nanti ketika diterima di perguruan tinggi tersebut yang dipilih itu bisa menyelesaikan studi pada waktu yang sudah disiapkan, artinya waktu yang tepat begitu. Kan tadi pelaksanaannya ada 4 yang di DIY Pak ya. Nah, bagaimana jika mereka mungkin peserta dari luar kota dan sudah terlanjur memilih tes di DIY gitu Pak? Apakah mungkin mereka harus mengubah tempat pilihan tes atau bagaimana ini Pak? Ya, Pak Anwar bisa dijelaskan. Jadi yang pertama Mbak, seperti yang disampaikan Pak Rektor, keselamatan dan kesehatan semua yang terlibat, baik panitia, kemudian peserta, bahkan ada keluarga pengantar dan sebagainya. Nah nanti kalau ada peserta yang katakanlah misalkan dari zona merah, tidak akan daftar di UNJ, nanti silahkan lapor ke pusat UTBK tempat tes. Nanti akan diidentifikasi oleh masing-masing pusat UTBK, tapi satu alasan yang bisa digunakan adalah karena pandemi. Tidak boleh ada alasan lain, artinya karena kondisi darurat. Dalam pengertian yang ditoleransi untuk dicoba ditata. Jadi prinsipnya kalau berasal dari daerah yang zona merah, dia tidak boleh keluar. Nanti lapor ke pusat UTBK tempat tes itu, lalu akan didata, nanti akan dilaporkan ke LTMPT, lalu akan dijadwal ulang bagi mereka yang tidak mungkin keluar. Tentu nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen, nanti bisa sangat mungkin mereka diikutkan ke pusat UTBK terdekat kalau memungkinkan. Kalau tidak, nanti LTMPT akan bekerja dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah itu, bahkan bisa wilayah kecamatan yang punya infrastruktur yang memadai. Itu nanti kami bekerjasama dengan Dirjen Vokasi untuk menambah mitra baru dengan SMK atau SMA yang di daerah-daerah merah itu. Prinsipnya kami akan mencoba secara maksimal untuk bagaimana melayani para adik-adik yang akan menggapai pendidikan tinggi itu. Ya, mungkin saya tambah ya Mbak. Ya. Sekarang ini kita sudah mendapatkan jumlah yang pasti ya, yang relokasi. Ya, jadi sudah kemarin sudah 90% ya. 90% itu yang cetak ulang kartu 94%. Nah, sudah 94%, tinggal 6% kan. Ini pun kalau tiba-tiba gugus tugas itu bahwa kota ini tidak boleh, nah tadi melapor, kemudian nanti kita jadwal kembali. Sehingga meskipun ini sudah ideal 94%, relokasinya sudah jelas, ya, tiba-tiba di satu daerah merah nggak boleh ya, nanti harus kita relokasi kembali.